mungkin terjadi, bahasanya potensi gerakan dari sesar Aji Barang itu sesuatu yang bagi kita sebagai aktivis yang di bidang kebencanaan tentunya perlu kita belajar bersama. Setelah kita tahu bagaimana tentang sesar Aji Barang tersebut semacam apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Setio Aji dari BMKG Banjarnegara, dan juga tentunya kita akan mempersiapkan juga belajar tentang kesiapsiagaan kita di wilayah Banyumas terutama untuk mengantisipasi bagaimana kalau sesar itu ada gerakan ya, yang mengakibatkan gempa yang kalau pernah disampaikan oleh Pak Setio Aji itu bisa berpotensi 6,6 skala Richter gempa yang terjadi yang diakibatkan oleh sesar Aji Barang tersebut. Maka kita sebagai aktivis yang bergerak di bidang kemanusiaan, kebencanaan, kita akan belajar bersama tentang apa itu sesar Aji Barang, bentuknya semacam apa, nanti juga akibatnya semacam apa, atau mungkin nanti juga perlu disampaikan juga dari Pak Setio Aji itu juga tentang sesar itu sebenarnya apa gitu ya. Kalau orang umum kan lebih banyak sesar itu kalau melahirkan itu pakai sesar gitu. Nah, itu kalau yang belum paham tentang geologi kan paham sesarnya itu adalah sesar yang semacam itu. Dan nanti tapi karena ada ini dari Bu Titik yang nanti ada acara dengan Bapak Bupati, maka nanti yang awal untuk menyampaikan adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Banyumas tentang bencana yang mungkin terjadi tersebut. Ya, secara umum kesiapsiagaan masyarakat Banyumas terhadap bencana, ataupun mungkin lebih ada yang spesifik kalau terjadi gempa. Baik, untuk mengawali aktivitas webinar kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ini Pak Setio Aji, kita beri waktu terlebih dahulu untuk Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Ibu Titik, untuk menyampaikan kesiapsiagaan masyarakat Banyumas menghadapi bencana. Mungkin bisa secara umum bencana, ataupun juga mungkin yang akan terjadi lebih khusus ini juga ada bencana di musim yang sebentar lagi musim kemarau, dan mungkin juga bagaimana kalau betul-betul ada bencana gempa tersebut. Monggo kepada Bu Titik, sampun siap nggih Bu? Nggih, siap Bu. Yeah. Monggo pada Bu Titik kami beri waktu 15 menit maksimal untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Setio Aji, ini kedua kalinya ya Mas, belum pernah ketemu secara langsung tapi sudah kedua kali kita ketemu dalam webinar. Kemudian yang saya hormati dari Ketua LPB MDMC Jawa Tengah, Pak Naibul Usman. Kemudian yang saya hormati Mas Jundi Abdullah ya, dan Mas Sisman. Bagi kami MDMC adalah sudah tidak asing, karena selama 1 tahun lebih ini kita selalu bersama-sama, bekerja sama-sama bekerja di lapangan, walaupun silaturahmi langsung dengan Mas Sisman ini belum pernah secara langsung, tapi namanya sudah akrab. Kemudian gerakannya MDMC itu di mana-mana ada, dan kami selalu berdampingan. Di mana ada bencana, disitulah ada MDMC. Kami ucapkan di forum ini terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang luar biasa MDMC kiprahnya di Kabupaten Banyumas. Terima kasih, langsung saja pada kesempatan ini kami memang menyiapkan materi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana secara umum, karena memang untuk
wilayah Kabupaten Banyumas, gempa yang langsung itu memang tidak besar, tapi memang terdampak seperti Aji Barang. Kemudian di sini kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian kondisi wilayah Kabupaten Banyumas ini sebelum saya sampaikan yang lain bahwa kita itu masyarakat di Kabupaten Banyumas termasuk jumlah penduduknya tinggi juga, hampir 2 juta ya, 1.873.196. Itu data dari Capil tahun 2020. Kemudian luas wilayahnya juga urutannya tertinggi di Kabupaten Banyumas. Kemudian dasar pelaksanaan untuk BPBD melaksanakan tugas itu ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang sekarang kita tahu semuanya sedang ada pembahasan perubahan. Kita doakan saja semuanya, moga-moga nantinya akan lancar. Kemudian PP 21 tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2014. Kemudian sampaikan lagi intinya yang artinya segitiga biru dan dunia usaha. Tidak pernah kita bekerja sendirian, kita selalu bersinergi, kita bisa bersatu dengan ketiganya sehingga bisa membantu satu sama lain dalam penanggulangan bencana. BPBD tidak ada artinya apa-apa tanpa dibantu oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini MDMC sudah kita ketahui kiprahnya luar biasa, di mana ada BPBD turun, di situ ada MDMC, kadang-kadang malah MDMC-nya dulu yang lebih dahulu, jadi tidak pernah di lapangan itu ada masalahan, semuanya berjalan bersama-sama ketiganya ini. Berikutnya bawaan kebencanaan masyarakat, kita sampaikan data bencana di Kabupaten Banyumas yang cukup tahun 2690 itu data yang luar biasa. Kejadian bencana di samping bencana COVID, bencana non alam, kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu ada beberapa bencana. Alhamdulillah dengan segitiga biru itu semuanya bisa kita tangani dengan baik. Peran serta masyarakat, pemerintah, dunia usaha yang luar biasa. Mungkin kalau dihitung antara dana yang masyarakat dan dunia usaha. Jadi kalau kita lihat kejadiannya sama-sama ini tahun 2020 kita lihat itu 690 kejadian, dan kita lihat di tahun 2021 itu trennya menurun sama-sama. Bulan Januari 2020 ini tahun 2001 70, Februari juga menurun dari 97 menjadi 39, bulan Maret juga terjadi penurunan sedikit, bulan April ini malah sekarang ada peningkatan, dan bulan Mei ini sebagian besar 4 sendiri adalah bukan bencana alam tapi bencana kebakaran. Jadi di bulan Mei sudah ada 4 kebakaran. Kita lanjut, ya. Kemudian kalau kita lihat grafik hilang suaranya Pak Ibu? Ya hilang, suaranya hilang. Suaranya enggak ada, ini suaranya kurang keras juga.
Halo, Bu Titik, monitor. Cek suara dulu, Pak. Monitor, Bu Mas Titik, Sisman, suaranya menghilang. bisa mendengar suara? Oh ya, Ya. mendengar lagi. Tadi agak kemudian sinyalnya hilang. Ini bisa masuk lagi? Bisa, Bu. Bisa ya, Bisa. saya lanjut. Oke, lanjut Jadi nih. udah enggak apa-apa. Ya. Jadi saya lanjutkan dari grafik ketiga itu tadi kejadian sebelum ini, Mas. Ya udah ini aja enggak apa-apa. Ya, jadi dari grafik tadi Pak, tahun 2020 itu tahun terakhir, kemudian besar yang di Kabupaten Banyumas yang paling banyak yaitu longsor, banjir, dan angin kencang. Cukup lah, kakak banget kan ya. Saya lanjut, Mas Sisman, bisa? Ya, monggo Bu, bisa udah jelas Nah, lagi. Di longsor itu ada 16 kecamatan, kemudian banjir itu 7 kecamatan, angin kencang itu 13 kecamatan. Sehingga angin kencang itu cukup besar di Kabupaten Banyumas. Banget. Kemudian untuk gempa sendiri tahun 2020 Kabupaten Banyumas tidak ada, alhamdulillah. Moga-moga kedepannya juga tidak ada, tapi memang walaupun tidak ada, kita harus siap sewaktu-waktu ada. Kemudian kami sampaikan lagi, karena memang gak banjir di kita itu sering terjadi, makanya kami sampaikan apabila terjadi banjir, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kita ketahui sendiri banjir itu apa. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Sehingga kalau ada air meluap, ya sudah dikatakan banjir itu. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi banjir? Recording in progress. Yang dilakukan apa? Yaitu pertama kali adalah listrik dimatikan. Banjir, listrik dimatikan, kemudian mengamankan barang-barang yang berharga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin, jangan berjalan atau berkendaraan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Jadi itu apabila masyarakat banjir, pertama kali listrik harus mati dulu, barang-barang berharga harus diselamatkan, kemudian mengungsi di daerah yang lebih tinggi. Dan ini di Kabupaten Banyumas yang langganan biasa adalah daerah Tambak, Sumpyuh, kemudian Kemeranjen, yang kemarin terakhir Banyumas 20 tahun yang lalu belum pernah, kemudian kemarin terjadi lagi. Kemudian yang belum lama lagi di Aji Barang itu yang karena tersumbat di jembatan itu sehingga banjir juga, air meluap. Nah, berikutnya tanah longsor. Tanah longsor ini juga ada banyak kecamatan, ada 16 kecamatan bahkan. Potensinya tinggi juga. Tanah longsor adalah perpindahan material, ya, pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Itu adalah tanah longsor. Dan kita malah trennya sekarang tanah bergerak. Yang lebih
di Aji Barang ada juga tanah bergerak, di Pekuncen itu di Bangkong ada tanah bergerak juga. Apa yang dilakukan kita? Kenali daerah tempat tinggal kita sehingga terdapat ciri-ciri longsor, kita dapat menghindari. Apabila sudah ada tanda-tanda tanah bergerak itu lebih baik mengungsi sementara sampai dengan kondisi sudah aman, baru kembali lagi ke daerah tersebut. Kemudian tanami daerah lereng dengan tanaman yang perakarannya dalam atau akar tunggang. Tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempeng untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kemudian jangan mendirikan bangunan di atas lereng atau rawan longsor. Ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Kemudian berikutnya kekeringan. Ya. Kekeringan yang terjadi tahun 2020, alhamdulillah Kabupaten Banyumas hanya beberapa desa saja, dan tahun ini ada permintaan tapi juga masih sedikit. Nah, moga-moga ini juga musimnya, seharusnya ini sudah masuk musim kering, tapi hujan masih ada 1-2, sehingga moga-moga kekeringan tidak terjadi ya. Tapi seandainya terjadi, biasanya daerah-daerah yang kekeringan itu sudah langganan. Itulah udah langganan di Watuagung, kemudian di Purwojati itu langganan kekeringan. Kemudian Jatilawang yang daerah atas itu. Itu yang utama, kita membuat bak atau tempat penampungan air. Kalau enggak sekarang ya water torrent yang besar itu bisa. Kemudian membuat saluran-saluran air dari berbagai sumber, menggunakan air seperlunya dengan bijak, sehingga apabila penggunaan air yang sumur-sumur itu kalau sudah musim seperti sekarang, ya seperlunya, tidak kemudian dihabis-habiskan karena persediaannya sudah musim kering, nanti kalau diboros-boros airnya habis, malah repot ya. Sehingga warga-warga yang sudah biasa kering, kami juga menghimbau pada kesempatan ini, mari kita menggunakan air seperlunya saja dengan bijak. Kemudian melaporkan aparat terkait mulai terjadi kesulitan air, bisa langsung kontak ke BPBD. Kita juga sudah 2 kali nih ke drop air di beberapa 2-3 kali ke tempat, kita siap. Ya, untuk waktu 2 menit tadi, Bu. Oh yeah. Langsung aja ke gempa. Yeah. Yang gempa Puting Beliung nanti. Yang gempa di Kabupaten Banyumas memang kita hanya kena dampak ya. Nanti secara rigidnya mungkin dari Mas Aji yang akan menyampaikan. Ya, saya lebih ke kesiapan masyarakat. Jadi apabila terjadi gempa yang di dalam ruangan, utama sekali matikan listrik, kemudian berlindung di bawah meja atau kepala dengan tangan, tidak ada meja merunduk di ruangan, atau kalau ada kursi, angkat kursinya di atas kepala. Kita lindungi yang utama adalah kepala. Kemudian apabila sedang ada acara di dalam suatu ruangan, jangan panik, keluar dari pintu secara beraturan, jangan kemudian semua keluar, lah ini nanti palah berjubel, berhempit, palahan panik. Jangan gunakan lift, kemudian keluar ruangan ketika getaran berakhir. Ini di dalam ruangan, apabila di dalam ruangan. Kemudian berikutnya apabila di luar ruangan, berhenti, bergerak, duduk, berlindung hingga gempa berhenti. Pokoknya pada saat gempa berhenti bergerak. Ya, karena kalau tidak bisa jatuh. Ya. Hindari tiang listrik, papan reklame atau benda lain yang dimungkinkan tumbang. Kemudian jangan berlari-lari.
Bagaimana kalau di dalam dalam kendaraan? Pinggirkan dan hentikan kendaraan. Apabila kendaraan berada di lokasi aman, tunggu di dalam kendaraan sehingga gempa berhenti. Kembali berkendaraan dan waspada, hindari jembatan, jalan yang retak, dan wilayah landai, longsor yang mungkin rusak karena gempa. Itu yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah terjadi gempa, apa yang dilakukan? Ketika gempa berhenti, pastikan keadaan aman sebelum keluar bangunan. Waspada terhadap gempa susulan. Biasanya kalau gempa, itu ada gempa susulan. Sehingga kita harus waspada. Perhatikan kondisi reruntuhan di sekitar. Utamakan keselamatan sendiri sebelum menolong orang lain. Ya, jadi kita sehat dulu, baik dulu, baru membantu orang lain. Apabila akan kembali ke rumah, perhatikan dengan sungguh-sungguh kerusakan bangunan rumah akibat gempa, juga kerusakan aliran listrik, pipa air, dan gas. Terus ikuti perkembangan informasi mengenai pasca gempa dari media resmi maksudnya, dan petugas di sekitar Anda. Jangan mudah percaya dengan berita bohong, hoak yang beredar secara singkat. Harus dipastikan berita itu betul. Nah, antisipasi penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, yang pertama melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, dengan unsur relawan. Ya, kita antisipasi bencana itu kita selalu berkoordinasi, yang tadi saya sampaikan segitiga biru, membentuk posko di wilayah rawan bencana dengan melibatkan Forkompinsa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat. Kemudian melaksanakan gelar pasukan, menyiapkan peralatan yang ada. Ya, kemudian melaksanakan rakor kebencanaan. Ini beberapa yang saya sampaikan, dan apabila terjadi bencana bisa menghubungi kami via WA. Yang terakhir via WA. Kemudian nah ini, apabila ada posko, sekarang BPBD juga sudah mempunyai SIM bebas, namanya Sistem Informasi Manajemen Bencana Alam di Kabupaten Banyumas, sehingga apabila ada bencana, laporan via WA ke kita atau telepon itu langsung ditindaklanjuti oleh kita. 24 jam kita standby. Posko BPBD 081 5488088886. Monggo silahkan apabila ada bencana di sekitar Bapak Ibu semuanya bisa kontak ke kami, dan kami sudah mempunyai aplikasi yang kita beri nama SIM bebas. Apabila ada bencana masuk di nomor kami, belum ditindaklanjuti, itu masih suara sirine, belum. Apabila sudah tim kami ke lapangan sudah berubah menjadi warna oranye, dan apabila sudah ada bantuan jadi kuning, apabila sudah ditindaklanjuti nanti dari aplikasi itu sudah berubah menjadi hijau. Demikian paparan kami. Maaf apabila terima kasih. Terima kasih, dan mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena COVID ini agak tinggi sehingga mendadak Pak Bupati rapat sore hari ini. Kita tahu sendiri bahwa Cilacap sedang tinggi karena varian baru, kita harus hati-hati. Kemudian di Banyumas kemarin terakhir ada dari Kali Cupak yang Kali Cupak Kali Bagor 16 itu juga karena pemudik. Untuk itu dari saya pada kesempatan ini tidak henti-hentinya mengingatkan harus selalu protokol kesehatan minimal 3M, dan yang utama menjaga imun, karena pada saatnya nanti masker itu juga tidak ada artinya, karena kita ketahui sendiri di Cilacap 14 orang yang sakit
nakes yang terkena 34. Biasanya kalau varian yang lama itu di rumah sakit itu banyak yang kena, nakesnya sedikit lah. Ini yang sakit 14, yang nakesnya banyak. Ini menunjukkan bahwa nakes itu kan menggunakan APD. Itu bisa tertular, sehingga kita jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, makan bergizi, hati selalu senang, hati selalu happy, dan mohon sama Allah sehingga hati kita tenang, moga-moga jadi sehat semua. Salam sehat, salam tangguh, mohon maaf tidak bisa sampai selesai, dan salam hormat untuk semuanya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Titik selaku Kepala Pelaksana BPBD Banyumas yang sudah memaparkan tentang kesiapsiagaan masyarakat dan yang dikomandoi dari BPBD Banyumas dalam menghadapi bencana. Dan juga tadi yang terakhir tentang COVID yang mengingatkan kita bahwa ada varian baru yang perlu kita waspadai, sehingga harus kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi mohon maaf, sendirian sehingga tidak pakai masker. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan tentang apa itu sesar Aji Barang. Berarti ini materi intinya dari Pak Aji. Kami beri waktu, karena ini materi intinya, kita kasih waktu 20 menit, nanti sebagai gongnya Baru dan Umam, ya. Jadi ini yang kedua, kita beri waktu, kesempatan kepada Pak Setio Aji dari BMKG Stasiun Banjarnegara, yang akan menyampaikan tentang apa dan bagaimana tentang sesar Aji Barang itu. Waktu 20 menit untuk Pak Aji menyampaikan materi. Monggo Pak Aji. Baik, terima kasih Mas Is. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati moderator, para narasumber, Ibu Titik, Mas Umam, dan narasumber lainnya, serta para peserta webinar. Izin share ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait potensi gempa di wilayah Banyumas, termasuk kajian singkat dan langkah-langkah mitigasi yang diakibatkan jika ada gempa bumi yang dipicu oleh sesar Aji Barang. Mohon maaf nih kalau suaranya banyak background noise, kebetulan saya lagi di Dieng. Kita BMKG mau pengamatan gerhana bulan total, jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu. Kita mulai saja ya. Memang Indonesia sendiri merupakan daerah aktif gempa. Jadi secara umum sudah teridentifikasi 13 segmen sumber kegempaan megatrust ya di Indonesia, termasuk juga ada 295 sesar aktif di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah sendiri, kita bisa lihat di paparan berikut bahwasanya sudah teridentifikasi paling tidak 8 lah sesar yang sudah kita petakan, di mana di lingkaran yang kuning ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, di situ ada sesar yang namanya sesar Aji Barang. Jadi kalau kita lihat laju gesernya itu berkisar 0,1 mm per tahun dengan magnitud terpicu bisa sampai 6,5 atau 0,6. Jadi memang kalau kita lihat karakteristik kegempaan di Jawa Tengah, memang relatif lebih tenang ya. Namun harap diingat bahwasanya walaupun gempa-gempa yang terpicu di sana relatif kecil, tapi dampaknya juga cukup signifikan. Mungkin Bapak Ibu sendiri bisa ingat tahun 2018 pernah terjadi gempa merusak di Banjarnegara. Magnitudnya itu di bawah 5, jadi masuk kategori gempa mikro. Namun karena gempanya dangkal, jadi kerusakannya pun cukup signifikan. Sekarang kita lanjut ke apa itu sesar Aji Barang. Jadi kalau kita lihat, sesar Aji Barang sendiri itu memanjang
kurang lebih 20 km dari desa Dharma Kradenan di Kecamatan Aji Barang sampai sekitar daerah Kecamatan Karanglewas di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk patahannya sendiri, mekanismenya yaitu strike slip atau mendatar dengan laju pergerakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi sekitar 0,1 mm. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa itu yang sesar? Sesar atau patahan mungkin secara geologi adalah sebagai bidang rekahan atau fracture planar ya, yang disertai dengan adanya pergeseran relatif atau displacement antara satu blok dengan blok lainnya. Jadi jarak antara satu pergeseran ini bisa dalam fraksi milimeter ataupun kilometer termasuk luasan bidang sesarnya. Oke, sekarang kita berlanjut. Seberapa aktif sih Jawa Tengah terkait kegempaannya? Jadi berdasarkan data yang dikompil oleh Stasiun Geofisika Banjarnegara dari tahun 2008 sampai tahun 2020, itu bisa kita lihat ini distribusi kegempaan di sana. Bahwa memang untuk gempa-gempa besar di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh kegempaan di selatan Jawa Tengah yang dipicu oleh aktivitas di zona subduksi, di mana seperti kita ketahui bersama, di selatan Jawa Tengah itu ada zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia masuk ke lempeng Eurasia di utara. Nah, aktivitas dari zona subduksi inilah terkadang memicu kegempaan jika ada rilis energi yang secara tiba-tiba. Nah, jika magnitudenya cukup signifikan atau kalau di BMKG itu di atas 8 lah, terkadang bisa memicu tsunami yang tentunya akan berdampak untuk kabupaten di pesisir selatan Jawa Tengah. Terus kalau misalnya gempanya di selatan ataupun mungkin di Jawa, apakah bisa berdampak ke Jawa Tengah atau ke Banyumas? Bisa jadi, karena kan gempa tektonik itu kan seperti lintas kota dan lintas provinsi lah. Artinya gempanya bisa jadi di Jawa Barat atau di selatan Pangandaran, tapi intensitasnya atau tingkat guncangannya bisa dirasakan sampai dengan wilayah-wilayah yang ada di Jawa Tengah. Terus hal yang perlu kita ingat, berdasarkan peta ini, saya sudah melingkari beberapa zona-zona yang mana memang dalam kurun waktu hampir dari periode 2008 sampai 2020, memang tidak ada gempa signifikan pernah terjadi di sana. Nah, jadi perlu kita waspadailah untuk gempa-gempa yang ada, potensi kegempaan di wilayah tersebut. Karena seperti kita bersama, gempa besar selalu atau sering diawali dengan gempa-gempa kecil yang terklaster. Nah, ini sekarang kita coba melihat secara grafik aktivitas kegempaan di Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat secara cermat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan aktivitas kegempaan. Nah, inilah yang mendorong BMKG selalu berkonsultasi kepada pemerintah daerah dan menyampaikan hasil analisanya kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk sebagai bahan pemerintah daerah dalam mengambil upaya mitigasi. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2016 itu terjadi peningkatan cukup signifikan yang rata-rata maksimal 100, tapi ketika tahun 2016 itu sudah di atas 500 bahkan 600 ya. Jadi memang cukup banyak kegempaannya. Walaupun sekali lagi karakteristik kegempaan di Jawa Tengah rata-rata kecil, tapi ya bisa jadi rusak apabila struktur bangunan yang ada di sana maupun tipe-tipe geologi di daerah tersebut merupakan endapan aluvial yang bisa jadi akan mengamplifikasi guncangan gempanya. Oke, di sini adalah gambaran guncangan gempa kuat dan dampaknya. Nah, di gambar sebelah kiri kita bisa lihat, seperti itulah kalau kita animasikan guncangan gempa yang diakibatkan oleh sesar-sesar ataupun aktivitas di zona subduksi. Jadi dampaknya bisa sangat signifikan. Seperti kita lihat di gambar sebelahnya, banyak kerusakan struktur, bahkan bangunan juga sampai roboh. Inilah yang perlu kita antisipasi agar jangan sampai terjadi atau paling tidak mengurangi dampaknya. Nah, seperti penjelasan saya juga sebelumnya, untuk kondisi-kondisi tanah tertentu memang bisa jadi akan mengamplifikasi atau memperkuat
gelombang gempa bumi. Seperti contohnya kita lihat nih di peta yang sebelah kanan, daerah-daerah yang merah ini memang cenderung ketika diguncang gempa, guncangan gempanya lebih terasa di sana. Ini contoh dari gempa di Yogyakarta tahun 2006 kemarin. Nah, secara historis apa benar memang di daerah Banyumas ada gempa merusak? Berdasarkan katalog dari BMKG, secara historis memang ada. Kita bisa lihat dari tahun 1893 itu sampai dengan tahun 2014 paling tidak sudah ada 4 gempa signifikan yang sangat merusak. Itu dengan skala 6 mm itu kalau strukturnya tidak standar itu bisa jadi akan ada kerusakan yang cukup signifikan. Nah, terakhir juga. Nah, ini juga lah yang menjadi dasar bahwa BMKG selalu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Oke, ini historisnya. Jadi di Banyumas sendiri pernah ada gempa yang cukup signifikan, yaitu di 15 Mei tahun 1923. Ini catatan, ada fotonya juga, gempa merusak. Kemudian juga di Kebumen. Karena kalau gempa sih bisa jadi sumber kegempanya mungkin kayak di gempa di Yogyakarta, tapi kan guncangannya bisa dirasakan di beberapa daerah di kabupaten di sekitarnya. Oke, sekarang saya coba memaparkan ini berdasarkan senario ya. Kita coba skenariokan bagaimana kalau terjadi gempa dengan magnitud 6,5 sesuai magnitud tertarget dari sesar Aji Barang. Kemudian kita bikin skenario kira-kira tingkat guncangannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bersama ada tingkat intensitas, nah itu berkisar antara 4 sampai dengan 7 mmi. Jadi kalau kita lihat di katalog di skala magnitude Mercalli intensity, itu skala intensitas atau skala guncangan, kalau misalnya bangunnya itu tidak standar, berarti skalanya kerusakannya dari ringan sampai berat. Inilah yang perlu kita antisipasi bersama. Ini skenario loh, jangan sampai nanti keluar bahwasanya BMKG meramalkan atau akan ada gempa besar. Enggak, ini hanya skenario sebagai bahan introspeksi kita, sebagai bahan referensi kita ketika menyusun rencana kontingensi khususnya gempa bumi. Kemudian landasan hukum BMKG dalam melakukan observasi, analisa maupun diseminasi melalui program INATIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Jadi walaupun namanya Tsunami Early Warning System, tapi seperti kita ketahui juga bahwasanya tsunami di Indonesia rata-rata diakibatkan oleh aktivitas kegempaan. Jadi kita selalu menunjukkan juga kegempaan-kegempaan yang ada. Di samping juga apabila gempa tersebut memicu tsunami, selalu kita sampaikan kepada stakeholder kita. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, di mana salah satu poinnya adalah meningkatkan layanan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat, jadi dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita lihat ke alur dari bagaimana BMKG mengolah data, mengumpulkan data, dan mendiseminasikan. Jadi kita bagi menjadi 2, yaitu upstream dan downstream. Untuk upstreamnya sendiri, itu paling tidak ada beberapa institusi yang di-leading oleh BMKG, antara lain BMKG bertanggung jawab untuk melakukan observasi. Jadi kita pasang kurang lebih sekarang kita punya 411 digital seismograf di seluruh Indonesia, termasuk lebih dari 200 akselero, yang datanya kemudian kita kirim, termasuk data pasang surut dari BIB. Nah, data-data inilah kemudian kita olah. Ketika kita dapat parameter gempanya, maka kita diseminasikan melalui sistem diseminasi yang kita miliki kepada downstream partner, di mana di sana ada BNPB, BPBD, Kominfo, TNI Polri, dan media yang ujung-ujungnya diharapkan bisa diteruskan kepada masyarakat terdampak. Nah, ini seperti tadi penjelasan sebelumnya, ini adalah tampilan bagaimana seorang operator, seorang analis melakukan analisa gempa bumi. Kemudian ketika kita dapat parameternya, akan kita coba cocokkan dengan decision support system, yaitu sistem pendukung keputusan, di mana BMKG memiliki ribuan skenario untuk gempa-gempa yang bisa memicu tsunami, yang akan kita cocokkan dengan real data, dan apabila memang event tersebut memicu tsunami, akan segera kita infokan kepada masyarakat melalui level-level warning yang ada. Nah, sekarang kita ke moda diseminasi yang digunakan BMKG dalam menyampaikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Jadi kita menggunakan semua mode yang ada sekarang, mulai dari SMS, faksimil, warning receiver system, kemudian juga radio, media, bahkan kepada TNI Polri, sosial media, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Itu selalu kita manfaatkan dan kita sampaikan kepada stakeholder kita dengan harapan ya, dengan semakin cepat mereka memperoleh informasi, semakin cepat mereka bisa mengambil langkah-langkah mitigasinya. Nah, BMKG Banjarnegara sebagai salah satu UPT sebagai UPT BMKG yang bertanggung jawab terkait informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kita juga mengembangkan beberapa teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder kita, khususnya BBBD. Jadi kita sudah mengembangkan diseminasi informasi gempa bumi melalui frekuensi radio. Kenapa ini perlu kita kembangkan? Karena berdasarkan hasil asesmen kami, ketika terjadi gempa bumi signifikan yang merusak, biasanya selalu diikuti dengan kerusakan jaringan provider selular. Jadi kadang walaupun kita kirim SMS gempa, Bapak Ibu yang nomornya sudah tertukar, otomatis tidak akan menerima info gempa karena kan tidak ada sinyal ya. Oleh karena itulah kita coba kembangkan metode ini. Jadi nanti user cukup tune in ke frekuensi resmi BBBD. Jadi mereka akan menerima informasi dalam bentuk suara lagi, bukan lagi teks, tapi suara yang otomatis. Karena sistem ini terhubung langsung dengan server BMKG di Jakarta. Nah, ini sangat bermanfaat khususnya buat teman-teman kaum disabel ya, yang memiliki keterbatasan. Kadang kan untuk para tunanetra kan tidak bisa melihat. Jadi dengan harapan dengan adanya teknologi ini, mereka bisa mendengar informasi tersebut dalam bentuk suara. Ini kegiatan instalasi yang kita lakukan di BBBD Kabupaten Kebumen. Jadi dan kita juga sosialisasikan kepada teman-teman yang melibatkan para pegiat kebencanaan di Kebumen, termasuk Rapi dan Orari. Ini kegiatan instalasi yang dilakukan oleh BBBD Kabupaten Cilacap. Jadi BBBD Kabupaten Cilacap ini keren juga. Jadi ketika mereka melihat di Kebumen dipasang, mereka akhirnya menganggarkan ini. Pak Haji, kami anggarkan nanti tolong dipasang ya. Oh iya boleh. Alhamdulillah sekarang sudah terpasang dan berjalan sampai sekarang tidak ada kendala. Nah, suaranya terdengar nggak? Ini ada video yang saya rekam, jadi kira-kira seperti inilah. Ini akan sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para pegiat, karena saya sering melihat para pegiat kebencanaan itu di lapangan rata-rata kan mereka mengadakan HT ya Pak ya. Jadi dengan HT nanti informasi itu langsung dalam bentuk suara. Jadi nggak perlu nanya lagi ke BMKG, Pak parameter gempanya berapa di mana? Nah, nanti langsung otomatis dalam suara. Gitu. Nah kita juga punya beberapa kegiatan untuk upaya mitigasi bencana gempa bumi, yaitu kegiatan BMKG Goes to School. Jadi teman-teman dari stasiun geofisika akan datang ke sekolah-sekolah, kita mengedukasi para adik-adik mulai dari SD, SMP, SMA dengan harapan mereka ini jadi agen perubahan yang akan meneruskan informasi tersebut ke keluarganya, ke lingkungannya, sehingga masyarakat lebih cepat teredukasi. Terus kita juga ada kegiatan namanya Sekolah Lapang Gempa Bumi. Nah, Sekolah Lapang Gempa Bumi ini melibatkan stakeholder, baik BBBD, NGO, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah terlaksana di 2 kabupaten, yaitu di Kebumen dan Cilacap. Untuk tahun ini kita akan laksanakan di Kabupaten Purworejo. Oh ya, untuk kegiatan BMKG Goes to School, jika ada Bapak Ibu guru yang pengen sekolahnya diedukasi, silakan bersurat aja ke kami, nanti kita kirim tim ke sana. Tentunya dengan satu kondisi, untuk protokol COVID-nya harus dijaga. Terus kita juga mengembangkan aplikasi Sirita ini. Namanya Siren for Rapid Information on Tsunami Alert, yaitu aplikasi berbasis telepon selular Android yang berfungsi sebagai sirene tsunami. Nah, tadi jam 10 sudah kita tes, karena setiap tanggal 26 kan sirene tsunami di seluruh Indonesia kita tes. Alhamdulillah semua user yang telepon selulernya sudah terinstall aplikasi tersebut akan menerima informasi dari BMKG. Kenapa ini penting? Karena jumlah sirene yang ada di pesisir selatan Jawa Tengah itu sangat terbatas, dan juga mungkin jarak antara sirene dengan kediaman kita cukup jauh, sehingga ketika misal ada peringatan dini tsunami kita tidak mendengar, otomatis
Makanya kita kembangkanlah aplikasi ini dengan harapan tepat sasaran karena langsung ke yang bersangkutan dan juga mereka bisa cepat mengambil langkah-langkah antisipasi karena seperti kita ketahui bersama sumber-sumber kegempaan di selatan Jawa yang memicu tsunami adalah near field event atau event-event yang dekat sehingga waktu golden time-nya itu sangat terbatas gitu. Kemudian kita juga meningkatkan upaya mitigasi bencana gempa bumi melalui pembuatan peta rawan tsunami. Kemarin sudah kita paparkan ke Bupati Kebumen, sudah diterima. Jadi peta daerah rawan tsunami sampai ke level kecamatan kita kembangkan di sana. Jadi kita sudah sampaikan besok insya Allah kita akan paparkan ke Bupati Cilacap. Kita juga menginstalasi perangkat warning receiver system new generation. New generation-nya apa bedanya? Bedanya apa yang sedang diklik-klik lah istilahnya, diklik-klik operator di Jakarta itu bisa langsung disaksikan oleh Bapak Ibu di BPBD. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu punya komputer, tinggal login ke URL yang sudah nanti saya sampaikan. Jadi bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sih informasinya secara real time, artinya waktunya lebih cepat. Ini contoh-contoh peta. Kita juga sudah Aji. Oke, siap. Ya, ini kegiatan kita waktu memasang perangkat WRSNG di BPBD Kabupaten Banyumas ini. Oke, kesimpulan ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya termasuk daerah rawan gempa bumi. Jadi yang kedua, BMKG merupakan institusi resmi pemerintah sesuai dengan undang-undang diberi mandat untuk memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi kalau mau merefer informasi sebaiknya ke BMKG, jangan ke instansi lain ataupun orang yang tidak berkompeten karena mereka kan tidak punya dasar hukumnya dan juga mungkin saja tidak bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Terus upaya mitigasi harus bersifat pentahelix, terus juga holistik yang melibatkan semua unsur yang ada di dalamnya, baik itu pemerintah, masyarakat, swasta, kemudian dunia pendidikan, dan terakhir juga media massa. Terus literasi dan pemahaman konsep evakuasi mandiri harus dimulai dari unsur sejak ini, dan juga harus yang penting ini, walaupun kita sudah paham, kita harus sering latihan atau drill. Dengan drill kita bisa mengetahui kekurangan yang akan nantinya kita perbaiki. Dan yang terakhir nih, sebelum saya tutup, bahwasanya BMKG secara berkala meningkatkan jejaring sistem observasi termasuk analisanya dan menghadirkan inovasi dalam rangka pengurangan resiko bencana. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiaji yang sudah memaparkan tentang sesar Aji Barang dan juga tentang kegempaan yang ada di wilayah Jawa Tengah terutama. Baik. Selanjutnya untuk menanggapi dan juga nanti memberikan materi tentang tanggapan kita terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Aji tentang gempa, kesiapan kita yang dari MDMC juga relawan yang lain dalam nanti terhadap bencana gempa atau sesar yang Aji Barang tersebut, maka bersama kita sudah hadir dan Umam, Komandan MDMC Jawa Tengah, nanti juga akan memaparkan tentang beberapa kegiatan ini sekaligus tentang rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, karena kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini hanya awal untuk nanti ada beberapa kegiatan lanjutannya. Baik, waktu maksimal 15 menit untuk dan Umam menyampaikan pemaparan tentang apa itu sesar Aji Barang dan juga tanggapan kita dari relawan untuk persiapan menghadapi potensi-potensi yang mungkin akan terjadi dari sesar Aji Barang tersebut. Monggo pada dan Umam Eko Sakti SAG MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada dari BPBD, dari BMKG. Saya agak cepat saja. Di sini sudah jam 18.00. Tidak lama nanti akan sudah terdengar azan maghrib.
Posisi saya ada di Tapalang, di Kabupaten Mamuju, salah satu lokasi yang kemarin terdampak gempa bumi, dan saya juga masih ada di salah satu rumah warga ya yang terdampak gempa bumi. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya mau kita lakukan di diskusi webinar ada apa dengan sesar Aji Barang ini. Yang pertama, kita memang harus menemukan apa saja yang ada di sepanjang sesar Aji Barang. Oleh karena itu, kalau nanti Pak Aji, Mas Aji, dan BPBD ada peta yang bisa kita pelajari bersama, bahkan mungkin peta risiko bencana. Kalau nanti BPBD mau membuat peta risiko bencana itu, kita akan sangat berterima kasih, karena dengan adanya peta risiko bencana atau peta rawan bencana gempa bumi yang ada di Banyumas dengan berbekal informasi sesar Aji Barang ini akan lebih memberikan kesiapsiagaan kita. Yang kedua, tentu setelah kita menemukan sebenarnya kita ingin akan melakukan lacak jejak. Jadi ada kegiatan yang kita akan desain bersama teman-teman relawan, dan ini tidak menutup kemungkinan juga akan mengundang atau mengajak relawan yang lain di luar MDMC, bahwa kita akan mencoba untuk menelusuri lokasi-lokasi yang dianggap memiliki kerawanan tinggi, kerawanan sedang maupun kerawanan ringan terhadap potensi adanya gempa akibat sesar Aji Barang tersebut. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari webinar ini, sebenarnya kita akan melakukan upaya yang kita sebut sebagai ekspedisi sesar Aji Barang. Oleh karena itu, tentu melalui forum ini kita berharap ada dukungan dari semua pihak, termasuk BMKG dan juga dari BPBD, karena kita sangat apresiasi dengan beberapa kebijakan dan juga beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik melalui BMKG maupun BPBD, yang selama ini cukup memberikan ketidakpanikan. Jadi informasi yang diberikan pada warga, kepada publik itu memang informasi adalah pengetahuan dan bukan dalam maksud untuk menakut-nakuti. Nah, kita perlu apresiasi itu. Maka kemudian dalam rangka apresiasi itu kita ingin mendetailkan sebenarnya titik lokasi mana saja yang perlu diantisipasi oleh masyarakat. Yang ketiga, tentu dengan melakukan ekspedisi sesar tsunami atau lacak jejak tersebut, sebenarnya kita ingin berharap ada kontribusi atau bahkan partisipasi dari semua pihak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Aji, ya, ada pentahelik, dan kita ingin menggandeng semua kalangan bahwa kita harus menyadarkan semua pihak bahwa kita ini berada di lokasi yang rawan gempa, tetapi juga kita harus siap siaga, harus mempersiapkan dari sedari dini agar risiko yang diterima tidak banyak atau tidak besar. Oleh karena itu, yang ketiga nanti tentu kita akan melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai langkah kesiapsiagaan. Jadi nanti di MDMC sendiri, insya Allah akan kita bikin tim di masing-masing kecamatan yang berada di lokasi rawan bencana gempa bumi akibat sesar Aji Barang tersebut. Dengan tim yang siap siaga ini, maka diharapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, terutama gempa bumi di kawasan Banyumas, tim yang ada di tingkat kecamatan ini akan lebih maksimal bekerja dan mudah dan langsung berada di lokasi pada hari kejadian. Barangkali demikian Pak Sesmana dan teman-teman semua, Ibu Bapak, hadirin semua, mohon maaf saya baru bisa bergabung agak terlambat karena memang posisinya agak kesulitan mencari sinyal. Matur nuwun, nasrul minallah, fatul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sesmanan, sinyal masih di mute punyamu speakernya. Ya, mohon maaf. Terima kasih dan Umam sudah memberikan satu paparan tentang apa yang sebenarnya ingin kita harapkan dari kegiatan yang kita lakukan, yang diawali dengan webinar kali ini dan juga nanti kelanjutannya. Dan ini walaupun dan Umam ini ketua Jawa Tengah, tapi rumahnya juga di Purwokerto. Jadi insya Allah juga berkepentingan terhadap kegiatan kita. Baik, untuk lebih menajamkan, barangkali ada kawan-kawan semuanya untuk menanggapi, memberikan pertanyaan atau
tambahan informasi kami persilahkan, monggo nanti langsung saja di unmute ya, monggo. Kalau ingin menyampaikan. Di pesan belum ada ya. Pertanyaan di pesan inbox belum ada, di chat. Yang langsung monggo. Monggo kalau yang mau bertanya bisa langsung unmute mic-nya. Coba ini ada chat yang masuk. Oh, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Monggo. Belum ada kawan-kawan? Ini kita punya narasumber langsung dari BMKG Banjarnegara, kita manfaatkan untuk gali informasi sebanyak-banyaknya, terutama tentang sesar Aji Barang itu sebenarnya apa. Tadi sudah disampaikan, tapi barangkali lebih bisa menajamkan lagi, mengorek sebenarnya seperti apa, monggo. Oke, kalau tidak ada mungkin dari saya sedikit ya. Tentang sesar Aji Barang itu awalnya kita membayangkannya itu dari Aji Barang ke arah ini malah ke arah Gumelar gitu ya. Pekuncen juga gitu. Tapi ini malah dari Aji Barang ke arah timur, berarti ke arah timur atau sampai ke Karanglepas tadi disampaikan oleh Pak Aji. Berarti wilayah-wilayah yang kalau walaupun belum secara ini dikaji, kalau menurut kajian yang sudah dilakukan oleh BMKG, kira-kira wilayah kecamatan yang terdampak paling parah itu berat itu kalau misalkan terjadi maksimal itu misalkan 6,5 skala Richter itu mana saja, atau pengaruhnya juga mungkin sampai ke wilayah mana saja. Mungkin Pak Aji bisa memberikan gambaran sekilas tentang dampak yang mungkin terjadi, dan mungkin juga kira-kira ada batas waktu skala batas waktu kemungkinan terjadi, misalkan ada waktu rentang 10 tahun kemungkinan terjadi, atau mungkin kemungkinannya terjadi 100 tahun atau berapa, mungkin bisa ada gambaran dari Pak Aji. Monggo Pak Aji, kami persilahkan. Ya, Mas Sis, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali itu. Jadi kalau dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, memang masuknya di Desa Dharma Kradenan ya, Kecamatan Aji Barang. Sebenarnya sih ya, ini hanya sebagai referensi saja. Jadi itu bukti-bukti batasan mulai sampai akhirnya itu merupakan daerah-daerah yang dilalui oleh sesar Aji Barang. Terus apakah daerah yang tidak dilalui tidak akan merasakan, atau sampai batas mana guncangannya? Sebenarnya sih ya, kalau gempanya cukup signifikan, jangankan wilayah sekitar Aji Barang, mungkin bisa sampai ke kabupaten sekitar bisa merasakannya. Terkait tingkat guncangan ataupun kerusakannya ya, itu sangat dipengaruhi oleh struktur geologi di sana. Apakah daerah tersebut merupakan endapan aluvial ataupun struktur bangunan di sana sudah menerapkan bangunan tahan gempa. Jadi kalau memang bangunan yang nggak tahan gempa, diguncang gempa dengan magnitudo kecil saja, bisa jadi akan mengalami kerusakan. Karena jadi untuk mengukur tingkat kerusakan itu ada banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya kekuatan gempanya saja. Terkait kapan terjadinya lagi ya, saya belum bisa memastikan, dan kalau Pak Sis tanya sama orang BMKG yang lain pun jawabannya akan sama, karena gempa itu tidak bisa diprediksi. Kalaupun ada riset-riset yang
menyatakan ada periode ulang, itu kan belum pasti, Pak. Jadi kalau menurut saya itu jangan dijadikan pedoman saklek, artinya yang perlu kita tingkatkan adalah upaya mitigasinya, Pak. Oke, kita sudah tahu bahwasannya di sekitar wilayah Aji Barang itu ada sesar aktif. Sekarang yang perlu kita lakukan yaitu memperkuat upaya mitigasinya. Pertama, menyusun rencana kontingensi. Jadi ketika ada gempa bumi yang dipicu oleh sesar tersebut, kita sudah tahu langkah-langkah yang harus diambil, khususnya para stakeholder yang ada di sana, termasuk masyarakat terdampaknya, Mas. Gitu. Saya kira gitu deh penjelasan sederhananya. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari saya. Terus ada juga ini pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama ini untuk daerah Pathik-Raja, kira-kira apa yang perlu apa yang harus dipersiapkan? Ini Pathik-Raja selatan Kota Purwokerto Selatan, Karanglewas gitu ya. Terus edukasi ke masyarakat bentuknya apa? Selanjutnya ini dari Mas Hamid juga, pemaparan BMKG itu sebenarnya kita ada potensi gempa yang cukup kuat. Namun BPBD sepertinya hanya memaparkan tentang mitigasi bencana yang secara umum. Dalam hal ini mungkin gempanya masih belum banyak diantisipasi gitu ya. Nah, terkait dengan itu mitigasi yang ditempuh oleh BPBD terkait ancaman gempa di Banyumas, mungkin bisa dalam hal ini Pak Aji atau Mas Aji ini yang dari BMKB mungkin bisa lebih memberikan hal bagaimana koordinasi terkait mitigasi bencana antara BMKG dengan BPBD. Sepertinya menurut Mas Hamid ini BPBD belum mengantisipasi tentang gempa yang mungkin terjadi tersebut. Monggo Pak Aji ini kami persilakan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pathik-Raja, Bu Wahidah, dan juga dari Mas Hamid ini asli Karanglewas ini kalau Mas Hamid. Monggo Pak Aji. Baik, Mas Is, ini pertanyaan bagus nih dari Bu Wahidah sama Pak Hamid. Jadi ya, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya sih yang lebih tepat menjawab ini Ibu Titi ya, karena masuk domainnya BPBD ya. Tapi mungkin bisa saya berikan sedikit referensi. Yang terpenting pertama adalah kita punya rencana kontingensi untuk gempa yang dipicu oleh sesar. Nah, sebagai tahap awal mungkin bisa kita mulai dengan melibatkan para pakar atau dunia pendidikan untuk melakukan kajian di sekitar wilayahnya. Apakah daerah tersebut dilewati oleh sesar aktif atau tidak? Dari dasar informasi itulah, maka teman-teman BPBD mengumpulkan para pegiat kebencanaan untuk memetakan kira-kira tupoksinya seperti apa ini nanti yang akan dibentuk dalam dokumen rencana kontingensi. Jadi di sana nanti setiap stakeholder yang terlibat di sana sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jadi misalnya PMI bagiannya apa, BPBD bagiannya apa, untuk BMKG bagiannya apa. Jadi semuanya sudah tahu harus dilakukan, karena kalau tidak ada rencana bingung mau ngapain nanti ketika ada gempanya terjadi. Tahapan untuk mitigasinya belum dilaksanakan, sehingga ketika kita mengambil langkah-langkah untuk antisipasinya maupun Halo. Lanjut Pak Haji. Ya, jadi intinya pertama yang harus kita punya adalah rencana kontingensinya, bisa dimulai dengan penelitian oleh para pakar yang dilanjuti dengan penyusunan rencana kontingensi yang melibatkan semua unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk TNI Polri, BPBD, para pegiat kebencanaan, NGO, sehingga harapannya ketika sudah terdokumentasi dengan baik, ketika gempanya terjadi kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu aja sih sederhananya. Ya, terima kasih Pak Haji.
Mungkin ini sebenarnya ada juga ini teman saya dari geografi UNES ini, Pak Dr. Soleh. Halo Pak Dr. Soleh. Halo juga Pak Susmanan. Sehat Pak Sis? Silakan ada masukan ini dari geografi UNES menanggapi diskusi kita. Ya, Oh, mungkin sorry, Mas Sis. Ada yang sorry Pak, saya tambahkan sedikit. Jadi kemarin ada kegiatan BNPB terkait penyusunan rencana kontingensi untuk gempa yang dipicu oleh sesar aktif. Mungkin dari Kabupaten Banyumas atau kabupaten sekitarnya bisa terlibat di sana gitu. Sehingga setiap kabupaten yang ada atau yang dilewati oleh sesar aktif di Jawa Tengah bisa mempunyai rencana kontingensi. Kemarin kalau nggak salah sekitar seminggu yang lalu lah dari BNPB pusat itu bekerja sama dengan provinsi sudah mulai melakukan kegiatan penyusunan rencana kontingensi untuk gempa yang dipicu oleh sesar. Demikian Mas Sis. Lanjut. Oh ya, terima kasih Pak Haji. Nanti kami juga akan melakukan mitigasi, melakukan ekspedisi lah bahasanya, jejak lacak tentang sesar Aji Barang tersebut. Nanti kami minta bahannya, tadi Mas Umam juga menyampaikan peta atau peta rawan bencana yang sudah disusun oleh BPBD, kami mungkin bisa pinjam begitu. Tadi Pak Soleh ini yang dari UNES mau menyampaikan sesuatu, monggo Pak Soleh. Matur nuwun Pak Susmanan. Ini sangat menarik ya kaitannya dengan sesar Aji Barang. Yang pertama ini saya jadi ingat dan saya mengapresiasi langkah ini bahwa jangan sampai menunggu kejadian itu terjadi baru kita terbangun, kan begitu. Ini langkah yang sangat baik untuk mengantisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara tentang sesar Aji Barang, saya jadi ingat dengan tempat yang lain Pak Sis. Ada yang namanya sesar Lembang yang ada di Jawa Barat. Jadi ini sama-sama tertidur, tetapi berpotensi. Dan kita semua berharap itu tidak terjadi. Tetapi langkah ini menjadi sangat penting ketika kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa wilayah Aji Barang dan sekitarnya itu punya potensi loh. Ya karena ini sama seperti yang terjadi di Lembang. Jangan sampai kita mengalami peristiwa yang karena mungkin kita terlalu terlena, kita lupa memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang kedua, bahwa saya ingat dengan sesar Aji Barang dengan sesar Lembang, walaupun ada beberapa hal yang tentu saja berbeda secara geologis dan mungkin sejarahnya. Kemudian yang ketiga, upaya ini perlu melibatkan ini lembaga atau akademisi dari yang memahami wilayah setempat. Misalnya saya mengenal ada Pak Warno yang dari UMP itu mungkin bisa ya memberikan masukan, memberikan informasi tambahan supaya apa yang dilakukan oleh Pak Susmanan dan kawan-kawan ini lebih akurat dan mungkin lebih menyasar pada masyarakat, yang itu masyarakat akan lebih percaya. Jadi ini saran saya, tapi pada intinya saya sangat mengapresiasi langkah ini. Mudah-mudahan masyarakat itu semakin sadar bahwa kita jangan terlena karena tempat kita yang enak, nyaman, bahwa suatu saat itu berpotensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu Pak Sis dari saya singkat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh, ini dosen di geografi UNES, dan tadi juga saran untuk kita melibatkan akademi terutama yang dari sekitar Banyumas. Kita sebenarnya nanti kajian-kajian berikutnya setelah ini, diskusi selanjutnya kita juga melibatkan geografi UMP. Cuma ini kalau ini sore hari ini kita mencukupkan yang narasumber 3 ini, tapi untuk diskusi berikutnya kita memang akan melibatkan beberapa unsur, termasuk tadi yang disarankan Pak Suwarno dari geografi UMP. Baik, untuk pertanyaan ini masuk lagi ini, mungkin ini pertanyaan yang nanti ditanggapi mungkin terakhir ini dari Pak Aji. Oh,
untuk Dan Umam juga ada ini. Untuk Dan Umam, untuk rencana dalam persiapan ekspedisi ini yang direncanakan untuk diikutkan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana jika terjadi, terutama unsur-unsur persyarikatan dan pembagian tugas atau tupoksinya di dalam penanggulangan bencana, siapa saja maksudnya itu yang akan nanti dilibatkan. Itu pertanyaan untuk Dan Umam. Lalu pertanyaan untuk Pak Aji, sekolah lapang gempa bumi seperti apa? Mungkin ada gambaran singkat tentang konsep sekolah lapang gempa bumi tersebut. Ini pertanyaan dari Mas Jundi sendiri ya, Mas Jundi ini yang selaku host juga. Monggo, ini sekaligus karena ini sudah hampir 5:30, berarti hampir maghrib dan nanti kita juga persiapan ada sholat gerhana gitu ya, maka kami berikan pada Pak Umam dan Pak Aji untuk menanggapi apa yang tadi pertanyaan dan sekaligus nanti memberikan closing penutupan untuk diskusi kita. Monggo kepada Pak Aji dulu, monggo Pak Aji. Nanti setelah itu baru Dan Umam. Oke, Mas Is. Menjawab pertanyaan dari Pak Jundi. Seperti apa gambaran singkat untuk konsep sekolah lapang ya? Jadi untuk sekolah lapang sendiri kan pertama sederhananya kita akan mengedukasi para stakeholder. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah terjadinya gempa bumi. Apa itu yang harus kita lakukan sebelum? Misalnya contoh sederhana aja, kita menyiapkan tas siaga bencana. Terus juga mengidentifikasi lingkungan sekitar kita, mulai dari rumah kita. Kira-kira nih kalau diguncang gempa, yang akan roboh yang mana, terus misalnya perabotnya diperkuat, terus juga mengidentifikasi jalur evakuasi jika sudah ada, terus melihat tempat-tempat evakuasi yang terdekat dari rumah kita, itu yang sederhana. Yang kedua juga memahami informasi yang disampaikan oleh BMKG. Terkadang kita menerima informasi tapi tidak tahu bagaimana mengolah informasi tersebut. Jadi dengan sekolah lapang ini kita akan edukasi. Contohnya nih, contoh sederhananya teman-teman BPBD ya, ketika mereka mendapat peringatan dini tsunami, untuk level awas apa yang harus dilakukan? Ya mungkin kalau misalnya terdampak evakuasi menyeluruh, atau jika statusnya waspada mungkin evakuasi parsial dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian contoh-contoh sederhana terkait kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah lapang geofisika. Tapi kalau yang untuk BMKG Back to School, memang targetnya untuk sekolah-sekolah reguler ya. Jadi teman-teman adik-adik sekolah yang akan kita edukasi dengan materi yang lebih sederhana lagi. Tapi intinya seperti yang sudah dijelaskan saya di awal, itu antisipasi yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan terjadinya gempa bumi. Itu sederhananya, Pak. Terima kasih. Dari Pak Aji, monggo selanjutnya Dan Umam, kami beri waktu untuk menanggapi apa yang disampaikan tadi. Monggo Dan Umam. Halo Dan Umam, monitor. Dan Umam. Baik, karena Dan Umam tidak memonitor, barangkali sinyalnya hilang karena di lokasi gempa. Kita tadi yang disampaikan oleh Mas Jundi tentang apa yang atau siapa saja yang akan dilibatkan dalam ekspedisi ini, maka sekilas saya sampaikan nanti kita akan melibatkan pihak tadi yang disarankan oleh Dr. Soleh untuk kita melibatkan akademisi, dan dalam hal ini kita lebih banyak melibatkan dari akademisi geografi UMP, dan juga kita melibatkan dari pihak pemerintah BPBD sekitar, bukan hanya Banyumas tapi juga sekitar, nanti untuk kita mintai masukannya, termasuk nanti Pak Aji BMKG Banjarnegara juga nanti setelah ini juga kita tetap meminta untuk banyak waktu untuk berdiskusi dengan kita kalau ada hal-hal yang nanti ketika kita melakukan ekspedisi turun ke lapangan mengkaji, itu
kami perlu masukan-masukan. Terus selanjutnya tidak luput juga, pasti kita akan melibatkan juga yang dari masyarakat, apalagi masyarakat yang terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, karena diantaranya juga pendataan tempat-tempat yang sekiranya akan terdampak itu juga ada yang fasilitas umum secara mungkin pemerintah, ada juga yang lebih khusus AUM juga akan kita data, kemungkinan AUM mana saja amal usaha Muhammadiyah yang akan terdampak manakala goncangan gempa akibat sesar Aji Barang itu terjadi. Itu sekilas, karena dan Umam belum memonitor juga. Baik, karena sudah hampir setengah 6, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita. Insya Allah kita sudah ada gambaran tentang apa itu sesar Aji Barang dan dampaknya, dan nanti kita akan belajar mengkaji lebih lanjut tentang apa yang perlu kita lakukan lebih khusus. Nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, ada 4 kegiatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon partisipasi semua dari rekan-rekan relawan baik MBMC atau di luar MBMC, dari tadi BMKG, BPBD dan akademisi yang lainnya juga. Semoga apa yang nanti akan kita lakukan menjadi sebuah amal soleh kita bersama sebagai bagian dari kerja kita sebagai relawan di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Terima kasih atas kehadiran semuanya, termasuk paling utama adalah dari Pak Setio Haji dari BMKG Banjarnegara. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang nanti menjadi amal jariah bagi Pak Setio Haji tersebut, dan juga kita semua mendapatkan manfaat yang banyak. Baik, mari kita tutup webinar kita kali ini yang membahas tentang apa itu sesar Aji Barang dan dampak-dampaknya, dan kami mohon partisipasinya untuk kelanjutan dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Baik, mari kita tutup diskusi kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tangguh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit Pak Sis, Pak Umam, dan teman-teman semua. Ya, matur nuwun Pak Haji. Assalamualaikum Semuanya.